Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fenomena iko-ikoyan dengan anggota kelompok Muhammad Ilmi Raihan, Rian Fahmi Syabana, Romi Albaki, Jihan Eka, dan Eliza. Sebelum menjelaskan tentang iko-ikoyan, saya ingin menjelaskan dulu unsur-unsur komunikasi dan bentuk komunikasi. Oke. Untuk unsur-unsur komunikasi dan bentuk komunikasi itu terbagi menjadi 8, yaitu komunikator, pengirim berita atau sumber, media, message atau pesan, komunikasi, terus transmit, efek, penerima, dan respon. Untuk komunikator akan dijelaskan dengan Romi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan komunikator. Komunikator sebagai pengirim berita atau pesan, komunikator harus berusaha mengemukakan hal-hal yang terkandung dalam pikirannya secara jelas kepada pihak yang menerima berita, sehingga komunikan mudah dan cepat untuk memahami dan menanggapinya. Dalam menyampaikan berita atau pesan, komunikator harus memperhatikan dengan siapa atau kepada siapa pesan itu disampaikan. Penyampaian berita atau pesan sudah harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman pihak penerima berita. Semua peristiwa komunikan akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya seperti partai, organisasi, atau lembaga. Sumber sering disebut dengan pengirim, komunikator, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan source, sender, atau encoder. Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak banyak. Ada beberapa pakar psikolog memandang bahwa komunikasi antar manusia, media paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima panca indera selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud dalam buku ini ialah media yang digolong atas 4 macam, yakni media antar pribadi, hubungan per orang, dalam kurung antar pribadi. Media yang tepat digunakan ialah kurir atau utusan, surat, dan telepon. Media kelompok dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang. Maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok, misalnya rapat, seminar, dan konferensi. Terima kasih. Saya Jihan yang akan menjelaskan message atau pesan. Message atau pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang isi berita atau pesannya harus jelas, sehingga apa yang dimaksud oleh pengirim berita dapat diterima oleh pihak penerima berita. Berita atau pesannya dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti perintah, permintaan, pendapat, saran, atau usul. Dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, atau gambar, atau kode, dan lain-lain. Namun, ada jenis pesan yang dibagi menjadi 2, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal yaitu jenis pesan yang penyampaiannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Sedangkan pesan non-verbal yaitu jenis pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung, yang dapat dipahami penerima berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah, atau ekspresi pengirim pesan. Saya, Eliza Sujiardianti, yang akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Komunikasi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu
komunikasi personal, kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi personal adalah komunikasi yang ditujukan untuk orang tertentu secara personal. Sedangkan komunikasi kelompok merupakan suatu proses penyampaian pesan kepada suatu kelompok tertentu. Sedangkan komunikasi massa yaitu komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa. Pada dasarnya, komunikasi dicirikan oleh sejumlah atribut tertentu, yaitu yang pertama, terjadinya komunikasi tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari diri dari interaksi dalam bermasyarakat. Kemudian, komunikasi merupakan konsep transaksional. Artinya, sebagai proses dari interaksi tak terputus dari jumlah variabel yang tidak terhitung banyaknya dengan perubahan terus-menerus dalam nilai-nilai yang diambil dari variabel-variabel itu. Lalu, komunikasi telah terjadi apabila penerima pesan atau informasi telah terpengaruhi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi tidak dapat berdiri sendiri di luar konteks. Artinya, komunikasi tidak dapat berdiri sendiri. Apabila dikaitkan dengan persuasi, kita dapat menyatakan bahwa faktor-faktor konteks dan bukan pesan seringkali menjadi determinan bagi adanya tanggapan. Konteks tidak hanya mungkin mengubah proses komunikasi, tapi juga bercerita mengenai banyak hal tentang perilaku yang diamati. Baik, terima kasih Eliza. Saya Muhammad Ilmi Raihan akan menjelaskan tentang transmit dan efek. Yang pertama, transmit atau proses pengiriman berita. Proses pengiriman berita menyangkut sarana atau media yang dipakai dalam mengirim berita atau pesan. Sarana dan media yang diperlukan dan digunakan dalam proses komunikasi tergantung pada jenis dan sifat berita yang atau pesan yang disampaikan. Lalu yang kedua, efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidaknya dengan yang kita inginkan. Apabila tingkah laku sesuai, maka komunikasi itu berhasil. Efek ini dapat dilihat dari personal opinion, public opinion, dan majority opinion. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada Rian. Oke, pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang penerima dan respon. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Untuk respon adalah reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh pihak penerima berita, disebut respon atau umpan balik. Dengan adanya tanggapan dari pihak penerima berita, maka komunikator akan mengetahui apakah berita yang dikirim tersebut sampai dimengerti atau tidak oleh pihak komunikan. Dengan adanya respon atau feedback dari pihak komunikan, maka akan terjadi proses komunikasi dua arah yang dikenal dengan sebutan two-way communication. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena eko-ekoyan. Berikut videonya. Terima kasih.
semua nih, ada yang tahu belum iko-ikoan itu apa? Apaan tuh? Ini kan baru viral. Oh iya. Iya, iko-ikoan itu fenomena selanjutnya yang diciptain sama Arif Muhammad itu loh. Tunggu. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita lihat cuplikan video berikut ini deh. Check it out. Ini buat yang nggak ngikutin di Instagram mungkin sekarang itu jadi lagi rame iko-ikoyan. Yang gue juga nggak tahu kenapa baru rame sekarang karena sebenarnya gue sudah melakukan itu dari cukup lama. Jadi sebenarnya konsep iko-ikoyan itu adalah berbagi kebahagiaan. Biasanya itu random banget tuh kalau misalnya ada followers yang DM gue siang-siang panas nih gitu. Terus gue kayak sering yang oke, Koy, Iko itu asisten gue yang baru. Koy kirimin dia es kelapa gitu. Atau kalau misalnya ada yang DM gue, wah makan sate enak nih gitu. Terus gue kirimin sate, gue kirimin pizza, gue kirimin burger, bakso aci akang. Random banget karena emang apa ya, konsepnya itu sebenarnya berbagi kebahagiaan. Nah, cuman belakangan ini mungkin karena jadi ramai banget ya, jadi ada sedikit pro kontra. Ada yang kontranya itu mungkin bilang kadang bantuannya itu nggak tepat sasaran gitu, harusnya mungkin bisa dikasih ke yang lebih membutuhkan, fakir miskin gitu. Tapi sebenarnya menurut gue, karena konsepnya itu berbagi kebahagiaan ya, menurut gue untuk berbagi kebahagiaan itu nggak harus mengkotak-kotakan, lo nggak miskin-miskin amat nih, harusnya yang dapat lebih miskin dari lo, harusnya yang dapat lebih susah dari lo. Nggak kayak gitu sih yang mau gue lakukan, karena gue pikir, contohnya ya, misalnya kita punya tetangga kita nyuci pakai tangan tuh, terus kita sering ngeliat tiap hari dia nyuci pakai tangan, capek gitu kan. Oh ya udah, gue pengen nyenengin tetangga gue nih, pengen beliin mesin cuci. Tapi sebenarnya tetangga kita ini nggak miskin-miskin banget gitu. Ya nggak ada salahnya juga kita mau memberikan kebahagiaan pada tetangga kita. Kita beliin mesin cuci, terus dianya happy, kerjanya jadi ringan. Jadi sebenarnya untuk memberikan kebahagiaan itu nggak harus memandang statusnya sih, nggak harus orang yang susah. Karena kalau misalnya kita ngomongin orang susah, pasti ada yang lebih susah lagi, ada yang lebih susah lagi. Jadi udahlah, kalau misalnya mau ngasih mah ngasih aja, kalau emang udah rezeki mah rezeki aja. Ada lagi yang pro kontra karena keganggu di spam sama followers. Itu gue setuju banget, gue juga bisa relate. Karena emang dari awal gue tuh berkali-kali ngingetin, jangan spam, jangan bikin cerita-cerita sedih, jangan dilebay-lebayin. Kita santai aja, karena emang kan kita emang berbagi kebahagiaan dan jujur-jujuran aja. Gue juga menurut gue kalau emang udah rezeki itu nggak bakal kemana ya. Yang dipilih itu juga kalau misalnya kita perhatiin, gue nggak milihnya dipilih banget atau yang gimana. Jadi yang DM masuk kan banyak tuh. Jadi scrollnya dan gue baca misalnya dia pengen beliin kado buat ayahnya gitu. Ya gue merasa gue tidak perlu mengecek apakah dia orang mampu atau tidak gitu. Gue lihat baca niatnya baik, ya udah gue bantu. Pasti mau dia orang kaya, mau dia orang susah, yang namanya kita kasih kayak gitu, kita kasih kejutan, surprise, kita kasih kebahagiaan, pasti happy dia. Contohnya kayak ini nih, ini gue dikasih motor sama partner gue, Pak Dandi. Alhamdulillah sebenarnya gue mampu beli ini, cuman ketika gue dikasih ini, ya seneng-seneng aja. Maksudnya siapa yang nggak seneng dikasih kado gitu. Jadi kayak kemarin gue juga milih, ada yang random juga tuh, ada yang bilang, bang mau butuh uang buat belajar nyetir mobil. Akhirnya waktu itu gue kasih 3 juta karena gue tahu nyetir mobil itu sekitar 3 jutaan sekolahnya. Gue ngerasa apa ya? Energinya itu ya dia jujur aja gitu buat nyetir mobil di saat yang lain menjual cerita sedihnya segala macem, tiba-tiba ada orang yang jujur gitu, gue hargai kejujurannya gitu. Jadi emang poinnya, kalau menurut gue, kalau misalnya ini teman-teman di sini ada yang pengen main iko-ikoyan juga, gue berterima kasih banget untuk semua orang yang mau berbagi apapun alasannya. Kalau mau berbagi aja. Tapi kalau misalnya ada yang ditodong untuk berbagi sama followersnya, gue juga tidak setuju itu, karena gue juga bilang berkali-kali di Instagram gue, kita itu mau berbagi karena emang kita pengen berbagi gitu, bukan karena ditodong untuk berbagi. Jadi kalian jangan suka maksa-maksa orang juga, dan kita semua harus tetap respect walaupun orang yang kalian minta tidak mau berbagi dengan cara yang seperti ini, ya kita harus respect juga. Semua orang punya caranya sendiri masing-masing untuk berbagi, jadi jangan dipaksa, jangan spam kemana-mana, dan jangan pakai cerita bohong, jangan disedih-sedihin. Ya kalau misalnya kalian mau main seru-seruan kayak gini, jujur aja, dibawa have fun aja. Kalau misalnya belum dapat ya berarti belum rezeki, kalau misalnya dapat berarti rezeki kalian. Ya sesimpel itu aja sih. Kalau gue seneng banget bisa berbagi, dan ternyata ketika kita berbagi terus banyak yang ngeliat, yang berbagi jadi makin banyak. Gue jadi belakangan ini jadi kayak teman-teman gue tuh jadi sering yang hubungin gue, nelfon, WhatsApp, Rif, seru juga ya kayaknya, yaudah deh gue titipin deh, gue ada duit nih 100 juta, bagi-bagiin aja ke followers lo gitu. Yang kayak gitu kan sebenarnya daripada kita bikin ribet niatnya ininya itunya, ya udahlah, toh juga yang dibagiin juga happy juga, dan nggak ada salahnya sih bikin orang happy menurut gue. Gimana deh? Udah tau belum yang tadi dibahas sama video tadi? Oh jadi gitu ya? Iko-ikoyan banyak pro kontranya ya? Iya, nih. Jadi gini ya, berawal dari Arif Muhammad, permainan gift
giveaway iko-ikoyan ini tuh mulai viral di media sosial. Warganet bahkan meminta influencer idola yang masing-masing nih untuk menggelar permainan serupa sehari kemudian ini. Menanggapi hal itu, Arif Muhammad berpesan kepada influencer lain itu jangan sampai terbebani menuruti permintaan para followersnya ini nih untuk bagi-bagi duit. Walaupun itu, Arif Muhammad merasa senang jika influencer lain mengikuti caranya, membantu orang lain dengan permainan iko-ikoan ini. Bahkan, Arif Muhammad melihat dampak dari permainan tersebut akan membantu orang-orang yang tengah kesulitan di masa pandemi ini loh. Emang awalnya gimana sih? Itu bisa ada gitu, istilah iko-ikoyan kan udah jelas gitu kan? Gini nih, iko-ikoyan itu sebenarnya nama asisten dari Arif Muhammad. Oh gitu, namanya Iko ya? Bukan Iko ya namanya. Itu nama panggilannya. Nama aslinya itu Rizky. Dan jadi banyak followers yang DM Arif Muhammad itu buat bagi-bagi hadiah gitu. Lalu si Armo ini minta asistennya yang bernama Iko buat ngirim hadiah. Nah dari sini akhirnya followers yang menyebutkan ini sebagai iko-ikoyan. Itu awalnya. Menurut gue sih ya, kegiatan Arif Muhammad ini bagus sebenarnya untuk memberikan hadiah kepada followersnya yang sudah membantu beliau buat jadi YouTuber sama selebgram terkenal di Indonesia. Tapi banyak netizen Indonesia yang meminta beberapa influencer idolanya itu justru suruh mengikuti iko-ikoyan ini. Nah ini nih yang bisa bikin jadi salah paham. Oh jadi gitu, tapi menurut gua dampaknya negatif sih. Soalnya itu jadi menimbulkan kesalahpahaman buat selebgram lain yang minta tren iko-ikoyan ini. Bener yang lo bilang tadi, Za. Apalagi banyak selebgram yang keberatan jika dimintai tren iko-ikoyan ini, karena nggak semua selebgram bisa berbagi saat mereka adanya kurang baik. Nah, itu juga kata Ray, bahkan beberapa public figure menilai bahwa tren iko-ikoyan ini adalah strategi marketing. Dan Arif Muhammad akhirnya klarifikasi bahwa iko-ikoyan ini tidak untuk strategi marketing, hanya untuk berbagi kebahagiaan ke followersnya dan bukan untuk memberantas kemiskinan. Nah gini, sebenarnya itu bukan negatif aja sih, ada positifnya juga. Dari Armo sendiri, dia bisa memberikan keuntungan dari iko-ikoyan tersebut. Nah salah satunya itu dia nambah follower, subscriber, sama endorsement. Nah selain itu dampak positif bagi selebgram lain juga, jadi termotivasi itu buat berbagi hadiah tersebut juga. Nah secara tidak langsung juga kayak mau nyebarin kebaikan buat orang-orang sekitar lingkungan mereka juga. Gue setuju banget nih Rom. Jadi kesimpulannya itu sosial media itu bisa memberikan dampak positif dan negatif juga nih bagi penggunanya ya kan. Salah satunya selebgram itu sendiri, banyak banget terjadi kesalahpahaman antara idola dengan penggemarnya jika tidak diluruskan. Bener banget ya. Apalagi di kondisi pandemi yang seperti ini, kita sebagai pengguna sosial media yang bijak harus tahu dan harus memfilter apa yang kita terima maupun apa yang kita share. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Gimana? Udah tau belum iko-ikoyan itu baik dan buruknya? Iya udah tahu kan? Lu pasti mau iko-ikoyan dulu ya? Oke, mantap. Baru dengar gua. Masa lo nggak tahu sih Rey, itu kan harus baru viral. Ngajar lu apa? Gak tau belum Ren? Iko-ikoyan itu apa? Ya udah paham. Langsung tutup. Dampak positif. Gimana dampak positif? Dampak positif negatifnya nggak tahu kan? Seperti apa? Nah, jangan-jangan lu pengen ikutan nih. Gitu.